Ya, enggak. Baik, selamat pagi semuanya. Oke, Mbak. Thank you. So, kita sudah mencapai minggu ke-14, jadi tidak terasa satu semester sudah terlewati lagi dan unfortunately masih belum bisa bertemu. Berharap ini adalah semester akhir di mana kita online dan semester depan kita bisa bertemu mungkin walaupun tidak langsung bisa semuanya, tetapi setidaknya ada aktivitas interaksi di kampus dengan lebih efektif lagi. Tapi anyway, online system juga tampaknya tidak bisa dikesampingkan di kemudian hari, menjadi salah satu kebutuhan di mana kita harus memanfaatkan teknologi. Mungkin kita akan semakin terbiasa pada waktu-waktu yang akan datang. So the best condition adalah maybe kombinasi, karena interaksi sosial juga perlu, untuk kita bisa juga berlatih soft skill dan hal-hal lain yang kita tidak bisa dapatkan dari layar komputer. Tapi di sisi lain, kita tetap membutuhkan sentuhan teknologi ini untuk mempermudah, lebih mengefisienkan proses pembelajaran. Oke, so setelah minggu ke-14 ini, I guess you all memiliki satu minggu tenang, sebelum kita kemudian masuk ke UAS. Berarti UAS itu awal Desember ya, betul ya? Saya lupa kalendernya. Betul ya? UAS kita dimulai tanggal berapa? Ada yang ingat? Pak, tanggal 7, Pak. 7 Desember, oke. Dimulai tanggal 7 Desember. Maksudnya itu awal mula UAS atau UAS-nya mata kuliah kita? Awal mula, Pak. Awal mula UAS ya. Jadi awal mula UAS itu tanggal 7 Desember. Oke. Setelah itu saudara libur, nggak tahu bisa membedakan libur atau enggak tahun ini. Baik, jadi itu yang akan terjadi. Saya akan menyelesaikan materi utilitas bagian akhir ini, yaitu tentang problem di boiler dan cooler. Beberapa sudah saudara singgung ketika saudara melakukan presentasi. Saya akan menunjukkan beberapa gambar dan sekaligus ada satu case tadi untuk kita bisa melihat bagaimana di lapangan itu dijumpai. Baik. Oke. Jadi, sebagaimana saudara ketahui, baik, jadi sebagaimana saudara ketahui, boiler dan cooler adalah supporting facility yang sangat vital di dunia, di perindustrian, di perusahaan. Boiler dipakai atau diadakan untuk menghasilkan sumber energi yang dibutuhkan bagi keperluan-keperluan khusus di industri. Boiler utamanya adalah membuat atau memproduksi steam, di mana steam ini memiliki berbagai macam fungsi yang relevan dengan tipe industri. Kalau berbicara steam, kemarin masih ingat ada kelompok yang menjelaskan bahwa itu dipakai di tekstil atau di industri tekstil, khususnya ketika terjadi proses pencampuran atau pewarnaan terhadap kainnya. Steam diberikan dengan tujuan agar proses pewarnaan bisa lebih merata dan bisa lebih bagus menempel pada kainnya. Nah, steam sendiri memiliki fungsi yang lain,
bisa sebagai pemanas, bisa sebagai disinfektan bahkan, bisa dipakai sebagai dryer agent, ya, dan juga yang tidak kalah populernya, steam dipakai sebagai pembangkit listrik atau dipakai untuk menghasilkan energi. Kita udah belajar tentang bagaimana yang namanya boiler itu beroperasi, unit-unit yang ada di dalamnya, termasuk kita berbicara tentang bagaimana mengestimasi beberapa hal-hal teknis terkait tentang boiler, berbicara bahan bakar, kebutuhan udara untuk pembakaran, dan sebagainya. Nah, di dalam proses industri, boiler ini juga harus diantisipasi dari sisi maintenance-nya, dari sisi kemungkinan terjadinya masalah. Oleh karena itu, perawatan harus disusun sedemikian rupa agar ya tidak mudah rusak, seperti itu. Nah, apa permasalahan yang seringkali muncul di boiler? Masalah di boiler seringkali disebabkan karena air yang dipakai untuk umpan membuat steam itu. Kualitas air berpengaruh terhadap problem yang muncul. Bagaimana hubungannya? Kemarin ketika saudara presentasi, saudara sudah memberikan beberapa informasi bahwa untuk boiler itu ada standar-standar airnya. Kenapa perlu distandarkan? Kenapa perlu kualitas tertentu untuk air yang kita pakai sebagai umpan boiler? Karena air berhubungan langsung dengan masalah utama yang mungkin muncul dalam boiler. Problem atau masalah yang muncul ini adalah korosi, kerak, skill atau deposit material yang seringkali terjadi. Setiap kali kita berbicara transfer panas, ada yang namanya perbedaan temperatur operasi, maka ada kemungkinan proses-proses kimia terlibat di sana. Presipitasi, evaporasi, dan sebagainya. Yang kemudian akan memberikan efek samping ketika yang dievaporasi dalam hal ini airnya memiliki kandungan-kandungan yang tidak dikehendaki. Sebagai contoh sederhana ketika kita memproduksi garam, saudara tahu tekniknya actually is very simple. Air laut itu memiliki konten mineral, salt mineral, yang pada awalnya dia terlarut, namun kemudian diupayakan sedemikian rupa, dimasukkan di dalam bak-bak, di dalam tambak-tambak dengan ukuran yang luas, dengan kedalaman yang tidak dalam, yang dangkal, dan kemudian dengan mengandalkan sinar matahari, terjadilah proses penguapan, dan ketika penguapan itu menghilangkan airnya dalam tanda kutip, maka yang tersisa adalah mineral garamnya, yang kemudian dipanen, diolah lebih lanjut, dan kemudian kita pakai untuk keperluan sehari-hari. Nah, pada kondisi yang berbeda, tetapi dengan prinsip yang sama, ya, hal itu bisa terjadi pada boiler. Kenapa? Karena pada boiler yang namanya transfer panas, ya, memanfaatkan panas itu terjadi. Saudara sudah belajar pada prosesnya. Nah, ketika proses pemanasan itu terjadi, maka ada kemungkinan, bukan ada kemungkinan, pasti terjadi yang namanya penguapan. Nah, uap itulah atau steam itulah yang kemudian menjadi produknya. Pertanyaannya adalah, apakah ada mineral dalam tanda kutip material-material yang tersisa, mengendap, terdeposit sebagai akibat dari penguapan itu? Ya. Korosi umumnya terjadi pada daerah panas. Kalau saudara perhatikan kembali dinding screen superheater tubes dan sebagainya, itu ketika kita berbicara water atau fire tube system, ketika panas itu ada di sana, maka di area kontak itulah kemungkinan terjadinya korosi terjadi. Korosi biasanya terjadi dengan faktor-faktor berikut ini, yaitu adanya gas terlarut, terutama oksigen dan CO2. Jadi oksigen ini dalam hal produksi steam atau dalam hal pengoperasian boiler, dia tidak dikehendaki. Berbeda ketika kita mengolah air limbah, oksigen konten kita usahakan segede mungkin atau sebesar mungkin. Karena ketika dia dibuang ke badan air,
Dengan oksigen konten yang tinggi, dia akan memperkaya oksigen atau dissolve oksigen di badan air penerima. Oksigen yang kecil atau yang defisit, apalagi ditambah dengan organic content yang tinggi, itu akan mematikan air di badan air penerima di mana air limbah itu dibuang. Jadi ada perbedaan. Di sini kita tidak menghendaki adanya oksigen. Kemudian pH yang terlalu rendah, yang rendah juga akan memicu yang namanya proses korosi, terbentuknya korosi. Terus kondisi mekanis yang rapuh, jadi dia seperti menggerogoti gitu ya. Kalau sudah ada bagian yang rapuh, maka dia akan merembet begitu, akan mempercepat proses korosi itu terjadi. Korosi juga akan makin cepat terbentuk, menyebar ketika ada yang namanya deposit atau scale. Ketika ada deposisi material di beberapa bagian, entah itu di pipa, entah itu di saluran tertentu di dalam sistem boiler itu, maka dia akan memicu korosi atau mempercepat penyebaran korosi itu di sistem kita. Nah, faktor-faktor itu mendukung atau memicu terjadinya penyebaran atau munculnya masalah korosi. Kalau kita lihat ini adalah hal-hal yang sering kali menjadi masalah dalam sistem boiler atau secara umum di dalam sistem di mana panas massa atau panas transfer itu terjadi dan melibatkan air tentu saja. Ada kalau saudara lihat deposit material di sana, jadi kayak ada tambahan lapisan begitu ya yang menempel di bagian pipa, yang menempel di bagian alat-alat itu. Kemudian korosi seringkali diidentikan dengan adanya warna kekuningan, kecoklatan. Kenapa kok warnanya begitu? Korosi itu disebabkan oleh apa ya? Ada yang tahu? Saya mencoba menjawab, Pak. Yes, please. Oksigen mungkin, Pak. Oksigen, yes, salah satunya ya adalah pemicu terbentuknya korosi, tapi kemudian dia betul-betul menjadi begini, ya. Atau pertanyaan saya lain lah, oksigen, bagaimana oksigen bisa membuat yang namanya korosi ini terjadi? Mungkin itu pertanyaannya. Ada yang tahu? Ketika bertemu sama ini Pak, besi Pak. Ketika dia bertemu dengan besi, oke. Ya, itu salah satunya. Besi ya, adalah aktor utama daripada proses korosi itu. Ketika dia bertemu dengan oksigen, maka dia akan menghasilkan apa yang kita sebut sebagai korosi. Warna ini sebetulnya adalah warna deposisi campuran antara logam dengan material yang lain yang mungkin ada. Tapi utamanya ya karena dari logam itu sendiri. Nah, itulah yang terjadi, biasanya deposisi yang mengawali, kemudian dia mulai timbul korosi, warna mulai berubah, dan lebih lanjut dia akan rusak, jadi rapuh. Karena dia rapuh, maka dia mudah jebol, atau dia mudah lubang, dia mudah bocor, seperti ini. Ini adalah kerak yang nemen gitu ya, yang tingkatannya luar biasa. Nah, apakah saudara masih ingat kenapa kita menghindari proses munculnya deposisi material yang berujung pada korosi? Karena jelek Pak jadinya, ya oke sih. Ya, karena rusak alatnya, iya. Tapi selain itu, kenapa deposisi material, korosi, deposisi material lah yang mengawali ya, kita tidak kehendaki. Heat transfernya kurang jadinya. Heat transfernya kurang, kita berbicara efisiensi, berbicara bagaimana yang namanya panas yang kita harapkan itu cepat transfer ke air dalam hal ini dan kemudian menghasilkan steam, itu menjadi terhalang ketika muncul deposisi itu. Ketika muncul lapisan yang tidak dikehendaki. Ini juga sama persis, tapi saudara mungkin tidak mengalami ya, ketika ya mungkin sekarang keperluannya berbeda. Dulu untuk menanak atau mendidihkan air yang kemudian kita minum di panci,
sekarang mungkin untuk memasak. Apabila panci kita ada deposit materialnya, ya, maka waktu pemanasan sampai air itu mendidih akan semakin lama. Kenapa? Itu tadi, heat transfernya menjadi terkendala, berkurang efektivitasnya, berkurang efisiensinya, butuh waktu lama, bahan bakar jadi butuh banyak juga toh, sehingga mengakibatkan kerugian atau ya pemborosan seperti itu. Nah, apabila itu terjadi di level yang lebih besar, maka itu tentu akan menjadi masalah yang lebih major. Oleh karena itu, saudara sekalian, maintenance itu dibutuhkan, ya tujuan utamanya adalah menjaga agar proses efisiensi bisa tetap terjaga pada kondisi yang paling ujung, ya untuk menghindari kerusakan alat seperti ini. Korosi dapat dicegah dengan memaintain pH dan alkalinitas. Saudara belajar tentang pH dan juga alkalinitas sebagai parameter air yang kita harus perhatikan. Yang tadi dikatakan bahwa apabila kita punya pH terlalu asam, maka kemungkinan terjadinya korosi akan semakin tinggi. Oleh karena itu, saudara harus menjaga pH-nya atau alkalinitinya sehingga dia ada di area yang aman. Oksigen sendiri sebagai salah satu pemicu dari munculnya korosi bisa kita hilangkan, bisa kita sisihkan dengan menggunakan deaeration. Ya, deaeration biasanya menggunakan apa? Ada yang mungkin tahu? Bagaimana cara menghilangkan dalam tanda kutip oksigen di dalam larutan, for example, kalau kita ini minyak putih ya, tapi anggap aja ini adalah air, begitu ada oksigennya, dan kita mau oksigen di air ini hilang. What to do? Gitu Pak, menambahkan sodium sulfat Na2SO3 atau hidrasin. Iya, betul. Tetapi yang sering ini bahan kimia di lapangan ya, tapi maksud saya prinsipnya adalah dengan menginjeksikan nitrogen. Kalau saudara nanti penelitian, khususnya penelitian tentang biologi atau mikroorganisme anaerobik lebih spesifik lagi, maka saudara ketika mau mengkondisikan agar sistem saudara anaerobik, ya, saudara biasanya menginjekkan gas nitrogen terlebih dahulu di dalam larutanmu supaya yang namanya oksigen itu bisa dalam tanda kutip hilang seperti itu. Tapi ya itu dasarnya, tetapi kalau di lapangan hari ini kita punya beberapa material atau chemical yang umum dijual di pasaran, dipakai sebagai salah satu chemical yang terlibat di dalam proses pembentukan steam, ya, yaitu sodium sulfide dan hidrasin, di mana oksigennya akan terikat ya, dan akan berbentuk produk yang bukan oksigen lagi. Nah, hal lain yang perlu dilakukan adalah tentu saja kontrol kontaminan di air umpan. Selama air umpan itu tidak mengandung atau mengandung seminimal mungkin kontaminan yang bisa berujung pada entah itu skill deposition atau korosi, maka kita dalam tanda kutip lebih aman. Sebagai bagian tak terpisahkan, pengaturan startup dan shutdown yang tepat juga perlu diatur. Ya, maksudnya startup dan shutdown itu maksudnya apa? Maintenance. Berhenti pada satu titik, entah itu 1 bulan sekali, 1 minggu sekali, begitu ya, tergantung dari skala sistem boiler kita. Terus kemudian kita melakukan yang namanya blowdown. Blowdown itu apa? Membersihkan. Biasanya dengan air temperatur tinggi, dengan air campuran chemical, diputar di seluruh sistem itu, dengan tujuan kalau ada muncul biang-biang atau kerak-kerak atau deposisi material segera dirontokkan dulu supaya dia tidak mengeras dan kemudian menjadi permanen, dan kalau sudah permanen berujung pada korosi itu. Ya, nah, itu shutdown yang tepat. Skill pada boiler untuk produksi steam adalah serious problem.
Ya, tadi udah dijelaskan, Feren tadi ya, yang ngomong bahwa akan ada overheating. Overheating ini karena akibat dari heat transfer yang tidak mulus, tidak berjalan dengan baik. Terus kemudian mengganggu sirkulasi air. Ada beberapa area dia akan menambah laju akumulasi. Ketika yang namanya saluran untuk air itu mengalir terkurangi areanya karena munculnya scale, maka kecepatan akan mengalami perubahan. I sama dengan A kali V, sebagaimana yang saudara sudah tahu, saudara sudah hafalkan. I sama dengan A kali V. Jika A-nya dia semakin mengecil, maka V-nya akan membesar dengan Q yang tentu saja konstan. Nah, itu juga akan berbahaya. Biasanya gabungan masalah itulah yang mengakibatkan ini. Ya. Jadi muncul deposit, terus kemudian deposisi itu memicu terjadinya kerak, kerak itu kemudian membuat kerapuhan, plus kemudian kerak itu menyita area, gitu ya, sehingga terjadi percepatan atau kecepatan air mengalir menjadi meningkat, dan kecepatan air yang meningkat itu berkorelasi dengan tingkat tekanan, dan tekanan itu menjadi semakin besar, rapuh, kena makin besar, semakin rapuh, semakin kena besar, maka akan berakibat kepada ini bolong, ya, berakibat pada ya, rusak, ya, lubang-lubang itu. Itu adalah kombinasi daripada masalah yang akhirnya muncul dan menyebabkan kerusakan seperti itu. Downtime yang tidak terjadwal itu akan menjadi hal yang mengikuti. Ya. Kenapa? Karena biasanya di sistem boiler, gitu ya, juga di sistem cooler by the way, ketika yang namanya proses overheating terjadi, kan ada yang namanya indikator-indikator, ada panel-panel yang menunjukkan, oh tolerance temperature-nya sudah mendekati. Gitu. Kalau itu terjadi, maka harus ada yang namanya shutdown atau dihentikan. Karena kalau temperatur naik terus, mendekati atau bahkan menyamai dan melebihi tolerance limit yang diterapkan, itu tentu berbahaya. Sama persis ketika saudara naik mobil, ada indikator panasnya. Ketika air coolant di dalam mobil saudara itu habis, saudara lupa ngisi mungkin, maka proses penyerapan panas di dalam mesinmu itu tidak berjalan dengan baik. Akibatnya, ketika saudara pakai itu mobil terusan, tidak ada cooling system, maka temperatur mesin akan semakin meningkat. Jika itu yang terjadi, saudara jalan terus mobilnya, itu berbahaya. Ya. Nah, hal serupa terjadi di dalam proses produksi, saudara sekalian. Ketika yang namanya panas itu over, karena yaitu tadi, akumulasi atau campuran kombinasi dari masalah-masalah yang tadi itu, maka akan berbahaya karena akan meningkatkan temperatur, meningkatkan tekanan, dan dia harus dihentikan. Nah, pada kondisi di mana banyak deposit material, pada kondisi di mana bagian korosinya semakin banyak, akan menjadi sebuah kondisi yang tidak teratur, overheating di mana-mana, sehingga seringkali akan baru jalan berapa sudah itu, ya, indikator panas sudah mendekati toleransi, berhenti dan sebagainya, dan ujung-ujungnya itu berakibat atau berhubungan dengan proses produksi. Proses produksinya sedang jalan, tiba-tiba harus dihentikan. Biasanya 1 minggu sekali, dari Senin sampai Jumat, jalan produksi, Sabtu baru dihentikan mesinnya, gitu ya. Baru dihentikan yang namanya boilernya, ini ternyata di tengah minggu harus dihentikan. Nah, itu tentu tidak dikehendaki, karena ujung-ujungnya juga akan berbicara cost juga. Deposit umumnya disebabkan oleh kalsium, magnesium, besi, this one is yang seringkali dihindari, besi, tembaga, ini mineral-mineral ya, dari logam ya, memicu munculnya deposisi, korosi di dalam sistem kita. Terus kemudian
Juga ada material-material lain seperti lumpur. Ya. Apabila air kita masih memiliki kandungan TSS, total suspended solid yang masih ada di situ, total suspended solidnya dia juga tidak dikehendaki karena dia akan memperbanyak atau memperbesar skala timbulan deposit. Deposit bisa karena scale, berkristalisasi, ini biasanya dari logam-logam itu, pada permukaan tube atau pada area-area di mana heat transfer itu terjadi. Kemudian sludge yang terpresipitasi, total suspended solid, begitu ya, yang kemudian dia bisa turun, mengendap, ngendon di satu area, di satu titik, dan lama-lama dia akan permanen melekat di tempat itu. Itu yang tidak dikehendaki. Pencegahan masalah deposit atau spill dapat dilakukan dengan eliminasi senyawa terlarut di dalam air umpan. Ini berbicara masalah menjaga kualitas air yang kita pakai sebagai umpan boiler. Saudara sudah belajar beberapa di antaranya, ion exchange, absorpsi, dan treatment-treatment lain yang ada di dalam pengolahan air bersih dengan tujuan bukan hanya untuk mengeliminasi pengotor-pengotor fisik atau yang kelihatan, tetapi juga untuk memoles, mengeliminasi kontaminan-kontaminan terlarut. Karena kontaminan-kontaminan terlarut itu menyebabkan masalah juga. Ya. Ketika dia mengalami penguapan karena panas, dia akan membentuk deposit. So, water treatment atau mengolah air sebelum memasukkan di dalam boiler, saudara harus memperhatikan kualitas air yang dikehendaki. Jadwal blowdown yang teratur, jadi yang namanya mesin tidak boleh terus dipakai. Ada waktu di mana yang namanya maintenance schedule itu harus kita lakukan, karena bila tidak, ya rusak. Ya. Jadi harus ada yang namanya. Karena sebagus apapun air yang kita masukkan, maka potensi atau peluang untuk munculnya korosi atau kerak itu tidak bisa dihindari. Ya, sulit sekali untuk mengatakan bahwa air yang masuk semuanya zero konsentrasinya, polutannya zero ppm, tidak ada. Sulit sekali. Dan yang bisa kita lakukan adalah membuatnya seminimal mungkin. Kalau sampai nol dan sebagainya, apakah secara teori tidak bisa, Pak? Bisa, tapi ya akan menjadi tidak visible. Ya. Oleh karena itu, blowdown yang teratur perlu kita lakukan. Biasanya blowdown ini dengan melibatkan beberapa chemical untuk merontokkan deposit seperti itu. Ya. Nah, di cooling tower, di cooling system, kita memiliki satu sistem permasalahan yang sebetulnya tidak jauh berbeda. Ketika saudara berbicara cooling system, ini saudara bahas di kelompok yang kemarin mempresentasikan cooling system, ya, sudah dibahas oleh saudara di sana untuk saudara mengerti. Nanti saya belum masukkan ya di ULS, nanti saya masukin ya supaya saudara juga bisa pelajari dari materi yang teman-teman saudara sampaikan. Saya tidak akan ke sini, jadi ada yang sifatnya open, ada yang sifatnya close open, close recirculating, yang wash through, yang langsung tidak lagi kita bahas karena itu old fashion. Ya, dulu air dipakai ngambil panas mesin kemudian dibuang. Air baru mengambil panas mesin dibuang. Air baru lagi dan sebagainya dan sebagainya. Ya. Nah, itu tentu tidak layak juga secara ekonomi dan lingkungan, maka itu yang bounce through ya, maka dikembangkan yang recirculating. Ngambil panas, didinginkan, ngambil panas lagi, didinginkan, ngambil panas lagi, didinginkan. Itulah yang sekarang banyak dilakukan. Recirculating. Recirculating itu bisa open, bisa close. Open yang paling banyak dipakai. Ya. Open itu maksudnya apa? Mendinginkannya itu secara open. Jadi dikontakkan dengan udara. Loh, kan ada water losses-nya, Pak? Yes, makanya ada yang namanya top up water di dalam sistem open recirculating system. Karena ada yang losses, ya ada yang hilang. Maka harus ada top up water. Oke. Okay? Nah, kemudian ada juga yang sebetulnya close. Close ini ya
bisa dengan menggunakan beberapa material atau chemical yang tertentu, but it's a bit difficult in term of maintenance. Ini jarang sekali saya jumpai, gitu ya. Mungkin ada, tapi untuk skala pendinginan yang kecil. Kalau ini open, ya. Nah, ini adalah contoh open recirculating system untuk cooling yang sederhana, yang kecil maksud saya, dan kita punya ini di ISO TPK. Jadi bagaimana yang namanya sistem pendinginan itu berlangsung. Saudara lihat di sini, dia seperti menara atau seperti tower. Ada di sini adalah water storage-nya atau tempat penyimpanan air. Air di sini sudah dalam kondisi dingin atau temperaturnya rendah. Kemudian dipompakan, masuk ke dalam mesin, terus kemudian mengambil panas, kemudian air itu menjadi bertemperatur yang lebih tinggi, ya kemudian masuk dari bagian atas. Sayang kita tidak bisa melihat, tapi di bagian atasnya ada fan-nya, terus kemudian ada kayak membran atau lapisan-lapisan sistemnya untuk memecah air itu, ya, sehingga menjadi kayak spray, karena di fan juga, karena dihembus oleh udara juga. Ya, udaranya ngambil dari udara bebas, persis seperti kita punya fan di rumah, terus kemudian dipakai untuk dalam tanda kutip mengkontakkan udara, mendinginkan air dengan mengontakkan udara dan air. Dan di sanalah kemudian air akan turun ke bawah dalam bentuk kericik-kericik gitu ya, dalam bentuk spray kecil-kecil begitu, tidak gerojokan, dipecah. Karena apa? Kok perlu di spray? Kok tidak gerojokan aja? Gerojokan, ngerti maksud saya ya, saudara sekalian? Kok dalam bentuk spray proses pendinginannya? Kenapa? Mungkin memperluas kontak dengan udara, Pak. Memperluas area kontak dengan udara, hingga dia cepat dingin kan gitu kan ya. Karena kalau dia gerojokan begitu, ya dia bulky kalau kita meminjam istilah itu, maka agak sulit untuk proses pendinginannya atau butuh waktu lebih panjang untuk proses pendinginannya. Nah, namun di sisi lain, yaitu tadi konsekuensinya ada yang namanya water losses. Water losses, kenapa? Karena dia menguap, karena dia menjadi aerosol yang kemudian terbang terbawa angin, ya. Seperti itu. Tidak dikehendaki sebetulnya, tetapi menjadi konsekuensi daripada open recirculating system ini. Nah, air yang dingin ditampung di sini, balik lagi, dan kemudian lari lagi ke mesin ngambil panas, seperti itu. Top up water dilakukan di sini, ada indikator ketinggian air di sana. Ketika dia mengalami penurunan, maka biasanya ada saluran khusus ya, yang akan secara otomatis membuka valve-nya dan kemudian mengisi air di dalam storage air di sini. Nah, ini adalah gambaran dari open recirculating, small scale. Kalau saudara mungkin punya kesempatan nanti, saudara akan melihat yang skalanya gede sekali, towernya tinggi. Ya, dulu waktu saya kerja di pabrik, kita punya yang namanya cooling tower itu ya kayak gedung gitu ya, kayak menara begitu tinggi sekali. Karena kapasitas air yang dipakai itu juga besar. Ya, ini cooling. Nah, tadi saya katakan bahwa sebetulnya permasalahan yang muncul di cooling system dengan di boiler itu 11-12 atau mirip. Korosi juga, kenapa? Karena ada yang namanya kondisi transfer panas juga. Ya. Kalau tadi di boiler, air yang dengan temperatur biasa kita didihkan begitu kan ya, dengan mengkontakkan dengan sumber api, dengan sumber panas, supaya dia menjadi steam. Tetapi di cooling system, air panas, ya, yang mengambil panas dari mesin, kita dinginkan, kontakkan dengan udara. Dan kemudian air itu temperaturnya turun lagi, dan dipakai lagi untuk mengambil panas. Seperti itu. Nah,
Dengan kondisi yang mirip, tidak sama, tetapi mirip, maka permasalahan yang muncul itu 11-12 itu tadi. Korosi seringkali menjadi masalah di situ. Ya. Ditambah lagi dengan adanya oksigen. Nah, di mana namanya? Di cooling system, menurut saudara, oksigen presence atau keberadaan oksigennya potensinya lebih besar atau lebih kecil daripada di boiler system? Mana lebih tinggi? Harusnya lebih rendah ya Pak, karena suhunya nggak sampai kayak boiler kayaknya. Gimana? Harusnya suhunya nggak sampai kayak boiler, jadi lebih panjang umur alatnya. Lebih panjang umur alatnya yang di Cooler. cooler, oke. Saya agree dalam hal itu. Ya. Masalah temperatur, karena temperatur di sebentar ya, saya sambil balas WA untuk lab. Sorry. Dan tadi katakan bahwa kalau berbicara masalah temperaturnya di cooling system tidak setinggi di boiler system. I would agree on that. Jadi karena targetnya juga berbeda. Jadi ketika di boiler itu mengubah fasa kan begitu kan, dari larutan kemudian menjadi steam, menjadi uap. Ketika berbicara di cooling system, dia tidak sampai dalam tanda kutip mengubah fasa, tetapi temperatur saja. Jadi panas yang terlibat kondisinya berbeda. Tetapi kemungkinan oksigen present-nya di air yang terlibat di boiler dan di air yang terlibat di cooler itu bagaimana? Lebih Kalau besar yang untuk di oksigen. cooler Pak, soalnya dikontakkan dengan udara langsung. Good. Jadi kalau di cooler potensinya lebih besar, potensi presence atau kehadiran oksigennya lebih besar, karena dia kontak dengan udara. Karena dia aerasi dengan udara. Ini seperti melakukan aerasi begitu kan ya, kontak dengan udara. Ya. Secara alami kontak dengan udara. Jadi kemungkinan DO, DO atau oksigen content di dalam air itu lebih besar di air yang terlibat di cooler. Ya, karena ada itu. Selain karena kontak udara, karena apa lagi? Karena tadi jawaban Feren yang pertama itu apakah tertuju kepada kelarutan gas? Ada hubungannya terkait temperatur? Enggak sih Pak, tadi saya mikirnya depositnya aja bakal lebih gampang mengerak kalau misalkan di boiler karena kan suhunya lebih tinggi gitu Pak. Tapi Oke. ternyata ada oksigennya juga, jadi saya bingung. Oke, mari kita lengkapi dengan yang ketiga ini dengan kelarutan gas. Jadi menurut saudara gimana? Mana lebih mudah larut air di boiler? Maksud saya ketika berbicara hubungannya dengan panasnya ya, dengan di cooler. Kelarutan gas itu dengan temperatur hubungannya bagaimana? Hubungan antara gas dengan temperatur.
Hubungan kelarutan gas dengan temperatur pada temperatur gimana? Pada temperatur yang rendah, gas Kalau yang menurut terlarut Google sih lebih rendah Pak kelarutannya pada di temperatur yang lebih tinggi. Menurut Google Pak. menurut Google. Jadi kalau berbicara masalah keberadaan the presence of gas atau keberadaan gas di dalam satu kondisi yang dipengaruhi oleh temperatur, maka yang namanya gas akan lebih banyak ada. Menurut Google tadi ya, fortunately betul begitu ya, bahwa ketika suhunya rendah maka dia akan lebih banyak ada di sana. Ya, sama seperti saudara ini saya selalu pakai analogi ini ya. Kalau saudara di sauna, temperaturnya panas toh. Kalau saudara ke sauna selalu ada tulisan di pintu masuknya. Bagi yang punya sakit jantung dilarang masuk. Kenapa demikian? Karena di ruang sauna dengan temperatur yang tinggi, keberadaan oksigen limited. Bagi orang-orang yang membutuhkan asupan oksigen lebih banyak daripada orang normal, itu tidak disarankan. Ya. Di dalam sistem boiler, di dalam sistem cooler, oksigen presence itu berpotensi. Potensi itu lebih besar, ini saya ngomong oksigennya ya, di sistem pendingin. Kenapa? Karena sekali lagi seperti yang tadi pertama disebutkan oleh Feren, bahwa temperatur kerja di boiler dan di cooler itu berbeda. Yang satu sampai mengubah fasa, yang satu menurunkan temperatur. Nah, jadi ada kondisi plus minusnya antara sistem boiler dan sistem cooler. Karena keberadaan oksigennya itu berpotensi lebih banyak di cooler, maka cooler ini hati-hati seperti itu. Ya. Tetapi di dalam sistem cooler tidak sampai evaporasi, tidak sampai teruapkan, sehingga seperti analogi garam tadi, ya, deposit atau skill formasinya semakin lebih mudah. Ya, ada plus, ada minus. Tapi sebetulnya masalahnya itu mirip. Gitu ya. Nah, korosi tadi sebetulnya kita sudah jelaskan, ya menurunkan umur produksi atau umur daripada pemanfaatan mesin atau tangki. Apabila dia sudah bolong-bolong atau rusak-rusak seperti itu, atau bahkan sebelum bolong kalau sudah rapuh ya mestinya sudah diganti. Upaya pencegahan korosi pada sistem air pendingin sama, mirip. Biasanya yang utama adalah kita menjaga kualitas air kita. Itu adalah strategic effort atau upaya strategis yang biasanya dilakukan. Itu sebabnya lagi-lagi saya mengacu kepada tugas saudara bahwa yang namanya air untuk boiler maupun air untuk cooler itu ada requirement-nya. Tidak boleh sembarangan. Tujuannya apa ya? Supaya nggak gampang muncul masalah seperti itu. Lining atau coating anti korosi itu biasanya bisa kita buat di area-area ini, water storage dan sebagainya, ya, di area-area panas yang terbentuk atau terjadi perpindahan, menggunakan material anti korosi seperti copper, stainless steel dan sebagainya. Pada skala yang lebih kecil itu lebih mudah untuk diusahakan. Pada skala yang lebih besar mungkin ada yang namanya kompromi antara aspek teknis dengan aspek ekonomi. Nah, kalau sudah ada kompromi berarti harus ada hal-hal yang perlu dilakukan ya sebagai upaya pencegahan. Scale deposit sekali lagi dibentuk oleh logam dan juga oleh material-material non-logam seperti lumpur, minyak, dan sebagainya. Itu bisa memperkeruh suasana, menyebabkan yang namanya timbulan masalah dalam hal ini deposit terjadi. Komponen tersebut umumnya cenderung terdeposit melekat pada permukaan. Heat transfer, ya itu tadi.
karena kelarutannya yang menurun terhadap kenaikan suhu kurang ya. Yang ketiga, ini yang tidak dijumpai di boiler, tetapi dijumpai di cooler. Saya rasa salah satu grup sudah sempat menyinggungnya, tapi saya ingin sedikit lebih dalam berbicara tentang hal ini, karena ini yang seringkali juga muncul sebagai masalah di sistem pendingin. Slime. Slime itu seperti kayak lapisan biofilm, atau ya lapisan biofilm. Kalau saya mau ngomong sedikit lebih jorok itu seperti ingus, begitu ya, seperti ingus, ya lendir, ya seperti itu. Slime itu dipicu karena pertumbuhan mikroorganisme. Loh Pak, di boiler, apakah mungkin mikroorganisme muncul? Dengan mempertimbangkan temperatur kerjanya, tampaknya tidak. Atau lebih unlikely. Tetapi di sistem pendingin, saudara sekalian, di mana temperatur itu masih ada di area temperatur tolerance untuk mesophilic microorganism, saudara belajar di PTB ya, sikrofilik, mesophilic, thermofilik. Ya. Ini mesophilic yang di tengah-tengah. Masih ada di area tolerance range ya, daripada si mesophilic microorganism, maka mikroorganisme itu bisa tumbuh di sistem pendingin kita. Khususnya di bagian storage water tank di sini. Ketika temperatur suhu di sini relatively rendah, tidak tinggi soro karena sudah didinginkan. Nah, sorry. Slime itu karena aktivitas mikroorganisme. Ketika mikroorganisme muncul, bisa tumbuh di sana, maka dia akan membentuk yang namanya biofilm. Ini sama kalau saudara jalan-jalan ke sungai atau ya maybe sungai adalah contoh yang tepat dan saudara menemukan yang namanya batu, batunya licin karena ada lapisan di sana. Bisa jadi algae di situ atau bisa jadi biofilm dari bakteri. Tumbuh melekat pada satu media. Nah, itu juga bisa muncul pada sistem boiler kita. Mikroorganisme hidup melekat pada satu area tertentu, pada satu bagian tertentu, dan ketika dia tumbuh, dia menghasilkan biofilm. Biofilm inilah yang kemudian akan menjadi starter untuk munculnya atau semakin tebalnya slime atau lapisan biofilm itu. Ditambah dengan kondisi di mana oksigen ada di sana, ada kemungkinan muncul H2S gas yang akan memicu proses korosif juga. Jika ada SO4, for example, di dalam air kita, maka dia akan menjadi H2S. H2S itu akan membantu atau favorable condition bagi yang namanya sistem untuk menyebabkan korosi terjadi. Ini adalah mekanisme bagaimana slime itu bertambah tebal. Jadi ketika ada satu bagian, kemudian mikroorganisme, satu bagian dari alat maksud saya, satu bagian dari ya, alat dari boiler itu, ya. Mikroorganisme kemudian melekat, muncul, tumbuh di sana, dia mulai membentuk biofilm. Ini dia biofilmnya. Terus kemudian di dalam air kita mungkin masih ada suspended material, ada lumpur mungkin, yang cekep dia di lapisan biofilm itu. Nah, material-material itu kemudian menjadi extension growth area bagi mikroorganisme untuk tumbuh lagi, membentuk biofilm lagi. Slime itu sticky material, ini dia. Jadi dia mudah untuk kemudian dilekati. Muncul lagi yang namanya, ada lagi yang namanya ini,
material-material lain, lumpur dan sebagainya, solid material, dia ceket lagi atau melekat lagi pada biofilm, dan kemudian lagi-lagi dia menjadi yang namanya area tumbuh baru bagi mikroorganisme. Lama-kelamaan yang namanya lapisan itu akan menjadi tebal, dan itu mengganggu proses. Ini adalah contoh bagaimana slime itu terbentuk, ya. Area ini atau filter box atau filter tube, ya, orang menyebutnya beda-beda, itu biasanya ada di sini. Tidak kelihatan, tetapi ada di pipa yang disedot untuk membawa air masuk ke dalam mesin. Ya. Jadi ada di area itu, strainer. Ya. Tujuannya apa? Ya kalau ada kotoran di sini, dia tidak ikut masuk di dalam sirkulasi air pendingin yang menyentuh alat-alat atau mesin-mesin. Nah, itu adalah area yang paling disukai munculnya slime. Kenapa? Ini dia, ya, area permukaannya yang porus, begitu bisa dikatakan, membuat dia mudah menempel, membuat dia mudah cekat di sana. Nah, ini sudah menjadi gabungan di mana yang namanya slime itu kemudian ada yang namanya lumpur, ada material-material lain yang justru hanya akan menyebabkan terjadinya kondisi yang makin buruk. So, you can imagine kalau strainer kita dipenuhi oleh slime ini, kira-kira apa yang terjadi? Efek apa berikutnya? Hah? Buntu mungkin, Pak. Buntu, ya? Dari isi buntu. Jadi ketika berbicara flame itu muncul, dia muncul di strainer, dan strainer itu adalah di area di mana air itu masuk ke dalam pipa, dipompakan, masuk ke dalam mesin. Jika ketutupan itu, maka dia akan buntu, betul sekali. Ketika dia buntu, maka jumlah air yang masuk ke dalam pipa dan yang akan mengambil panas di mesin itu menjadi berkurang, toh? Nah, kalau itu yang terjadi, can you expand apa yang terjadi di sana, di ruang produksi? Apa yang terjadi di ruang produksi? Temperatur alatnya naik, Pak. Karena nggak nutup ini cooling sistemnya mungkin. Ya, jumlah air yang dipakai untuk mengambil panas di mesin jadi tidak optimum atau tidak penuh. Akibatnya juga berbicara masalah transfer panas yang diserap tidak maksimal. Akibatnya, panas di mesin yang mestinya dijaga konstan seperti itu, karena yang mengambil panas berkurang, maka dia ya tidak bisa yang diharapkan turun, ya, jadi tetap diharapkan turun, dia jadi mungkin ya mestinya turunnya di sini, tadi panasnya di sini, karena airnya tidak cukup, mungkin ya menurun temperatur di mesinnya hanya segini. Ya. Sehingga mudah lagi dia naik lagi. Seperti itu. So you can imagine what happened in the process ketika kita punya masalah yang kelihatannya sederhana seperti ini. Ini bagaimana dia muncul slime-nya, biofilm. Sekali lagi ini strainernya, nah, kalau seperti ini porus, enak dia ya. Ceketnya gampang, ya. Nempelnya mudah, sehingga dia bisa tumbuh di sana, membentuk biofilm, dan dilalah begitu ya. Ternyata ditambah dengan kondisi ini adalah tempat yang harus dilalui oleh air.
Jadi apabila air itu mengandung suspended material, ya pasti lewat sini. Nah, kalau lewat sini, ya pasti akan menambah ini tadi, ketebalan seperti yang dijelaskan di slide sebelumnya. Oke? Nah, itu yang terjadi. So, ini adalah summary jenis mikroorganisme yang mungkin tumbuh di dalam sistem kita, di dalam sistem pendingin maksud saya. Jadi algae, apakah mungkin muncul di sana? Mungkin. Kenapa? Ada yang namanya paparan sinar matahari. Oh ya? Iya toh. Nah, ini yang tidak close, jadi matahari bisa masuk. Sehingga mungkin memicu yang namanya pertumbuhan alga di sana. Photosynthesis bacteria, of course, seperti itu. Terus iron, sulfur, dan nitrification bacteria, di mana sumber energinya adalah oksidasi substansi anorganik. Apakah mungkin dia tumbuh di sana? Mungkin sekali. Pak, airnya sudah bersih. Seringkali ini saya jumpai jika perusahaan itu menggunakan air tanah. Orang berpikir air tanah itu bersih, bagus kualitasnya. Tidak salah. Tapi seringkali juga ada dissolved material yang berlebih di dalam air tanah itu. Kebanyakan adalah iron, kemudian magnesium dan Mn itu seringkali ada di dalam air tanah. Jadi ya tetap harus diolah kalau jumlahnya banyak. Karena kalau tidak, dalam hal ini dia bisa memicu pertumbuhan mikroorganisme. Mikroorganisme lain juga bisa muncul apabila ada yang namanya organic material di dalam air kita. Bakteri, mikroorganisme secara keseluruhan dia suka organik. Sekali ada organik di dalamnya, dan mikroorganisme akan easily tumbuh di sana. Ya. Tapi please remember, dalam kasus kita punya cooling atau pendingin, so it's actually not only organic material, tapi sekalipun ada anorganic material, organiknya limited, kemungkinan munculnya bakteri atau mikroorganisme tertentu itu juga ada dan menghasilkan masalah seperti ini. Ya, itu yang mungkin terjadi. By the way, gambar ini adalah case study, jadi terjadi di lapangan. Kalau saudara tahu di Sampurna, jadi ada Sampurna punya anak perusahaan namanya Sampurna Printpack. Sampurna Printpack adalah print offset atau perusahaan percetakan untuk memproduksi bungkus-bungkus rokoknya, produk Sampurna. Jadi mesin mereka itu bekerja, berjalan Senin sampai Jumat, Sabtu mereka blow down atau melakukan maintenance di mesin produksinya. Untuk menjaga temperatur kerja yang acceptable, maka mereka punya yang namanya cooling system. Pendinginan dilakukan dengan air menyerap panas sebagaimana yang tadi saya ceritakan, didinginkan, dan kemudian dipakai kembali. Senin, Jumat, harusnya mesin tidak putus, bekerja terus. Baru pada hari Sabtu, baru pada akhir minggu, mereka stop produksi, mereka matikan mesinnya. Namun pada waktu itu mereka punya masalah, karena ketika Senin pagi mereka start up mesinnya, di hari Rabu pagi, Rabu sore, ya, mereka harus menghentikan mesin karena indikator panas di mesin mereka itu sudah mendekati toleransi atau limit. Ya, mau nggak mau mereka harus hentikan. Selidik punya selidik, kenapa temperaturnya kok tidak turun, kok cepat naik, tidak mau turun, karena ini tadi terjadi. Ya, air yang masuk ke dalam sistem terhalang karena munculnya slime di strainer mereka.
Akibatnya, temperatur tidak bisa terjaga dengan baik, karena yang ngambil panasnya itu kurang. Lalu kemudian kita ke sana dan berproses dengan orang-orang di lapangan. Jadi, mereka sendiri mengatakan sudah memasukkan atau menambahkan biocides atau chemical untuk mematikan mikroorganisme. Biasanya di akhir minggu, di awal mereka start up di hari Senin, mereka tuang itu yang namanya biocide atau material chemical itu, dengan harapan mikroorganismenya tidak muncul. Mereka naikkan dari 250 ml sampai 1 liter lebih. Tetapi tampaknya mikroorganisme itu dablek begitu ya, sehingga tetap aja mereka punya masalah dan harus menghentikan Rabu, Kamis pagi. Jadi intinya nggak sampai Sabtu, mereka harus berhenti mesin yang tidak dimau. Lalu kita melakukan beberapa variasi treatment di sana. Kita mencoba untuk melakukan plan A, ya, memperbesar bahan kimia yang ditambahkan, ternyata tidak berbuah baik. Sampai akhirnya cara yang terbaik adalah kita melakukan penambahan biocide itu dengan intermittent system. Tidak langsung dihajar pada hari Seninnya, tapi pada hari Senin, pada hari Rabu, dan pada hari Jumat. Dan bukan dengan dosis total yang sebesar di awal, kita kalau nggak salah waktu itu hanya sampai 450 ml total dalam 1 minggu. Mereka mencoba itu sampai 1 liter lebih, 1,5 liter ya, lebih gitu ya, dituang pada awal minggu, pada hari Senin, di mana mereka start up dan tidak menyelesaikan masalah. Tetapi kita 150 ml di Senin, 150 ml di Rabu, 100 ml di Jumat, kita bisa menahan kondisinya ya, sampai kemudian yang namanya temperatur tetap terjaga, mesin produksi boleh berjalan terus sampai pada hari Sabtu, sampai pada hari Jumat sore, sebagaimana yang mereka kehendaki. Nah, kita melakukan analisa mikrobiologi juga, dan ya betul, konten daripada besinya cukup tinggi, menyebabkan mereka menstimulasi mikroorganisme. Tapi yang kita juga heran sebetulnya adalah pertumbuhannya very fast, sangat cepat. Ya. Sangat cepat. Even kita sudah menambahi yang namanya filter untuk mengurangi suspended material. Jadi mungkin itu mikroorganisme jadi-jadian begitu ya. Tapi anyway kita bisa kendalikan dengan melakukan yang namanya penambahan bahan kimia secara intermittent. So you remember when we talk about disinfection, kita belajar bahwa ada kondisi-kondisi di mana konsentrasi itu lebih penting atau lebih berperanan dibandingkan dengan waktu kontak. Tapi sebaliknya ada kondisi-kondisi di mana waktu kontak itu lebih berperanan dibandingkan dengan volume atau konsentrasi. Nah, itu yang sebetulnya kita coba lakukan di lapangan, hajar dengan volume besar di awal, tidak menyelesaikan masalah. Tapi ketika kita melakukan penambahan secara intermittent, kita bisa menahannya. Ya, bahkan dengan konsentrasi, dengan jumlah bahan kimia yang lebih kecil. So the conclusion is waktu itu bahwa waktu kontak untuk mencegah pertumbuhan bakteri dengan chemical tertentu itu lebih berperan dibandingkan dengan volume, dibandingkan dengan konsentrasi. Ya, seperti itu. Nah, it's a quite interesting story ketika berbicara permasalahan di lapangan. Ada banyak hal yang menuntut kita untuk berimprovisasi, tapi tetap berdasarkan konsep yang kita pelajari. Oke, so I almost there. Jadi ini adalah beberapa contoh slime control agent yang banyak dipakai di lapangan. Ya, anyway, ini saudara bisa menyebutnya disinfeksi, disinfektan, begitu ya.
Di lapangan, produk-produk ini banyak dengan berbagai macam variasinya. Ya. Tinggal mana yang terbaik untuk bisa menyelesaikan permasalahan, karena permasalahan itu seringkali spesifik untuk setiap kondisi. Good. Ada chlorine material, cationic surfactant, bromin, senyawa bromin, ya, nitrogen, sulfur, dan sebagainya. Yes, I think that is my answer. Ya, sampai ketemu di modul lain. Ya, ini ternyata adalah yang terakhir daripada presentasi saya. Oke, do you have any question, saudara-saudara sekalian? Ada? Pak, mau bertanya, tapi penasaran aja, Pak. Iya, silahkan. Victor, oke. Iya, yang slime-nya itu yang ada di apa? Itu nanti dikeruk terus dibuang gitu. Diolahnya bagaimana ya, Pak? Slime-nya. Sorry? Slime-nya yang ada, yang digambar slide 20. Nah, itu kan dikeruk, terus diolahnya gimana slime-nya? Oh, maksudnya, oke, kalau sudah muncul, ya biasanya mereka disinfeksi untuk dimatikan sebelum dibuang. Ini sebetulnya ya mikroorganisme umum, bukan mikroorganisme yang sifatnya spesifik. Tetapi yang berhasil kita lakukan adalah menahan pertumbuhannya setelah kita menerapkan intermittent addition of chemical. Jadi tidak sebanyak itu. Ini I think adalah hasil daripada setelah ini akhir minggu sebelum mereka melakukan variasi treatment, ini setelah, jadi semakin sedikit yang muncul. Terus pembersihannya gimana? Betul dikeruk, ya tentu saja, ya, terus kemudian dibuang, didisinfeksi dan kemudian ya dibuang. Kenapa Victor? Victor berpikir, Penasaran saja. ini ngeri gitu ya. Iya, ngeri. Olahnya bagaimana? Ya. Sebetulnya ya ini mikroorganisme. Kalau kita membayangkan mikroorganisme sebetulnya ada di mana-mana kan begitu kan ya. Jadi apakah mikroorganisme tipe ini tidak ada di sungai? I think ada kemungkinan itu. Ya, di sungai yang tercemar dengan polutan organik, maka jenis mikroorganisme yang seperti jenis mikroorganisme yang seperti ini, yang organik, yang umum, itu pasti ada. Ya. Di sungai bersih sekalipun ketika kandungan organiknya limited atau kecil, apakah mikroorganisme tidak ada? Ada. Jenis mikroorganisme yang bagaimana? Tentu yang makanan pokoknya bukan organic material, karena tidak ada organic material di sana. Ya. Maka jenis mikroorganisme yang lain, itu yang mungkin mendominasi. So actually microorganism ada di mana-mana, dan ada sisi di mana mereka memiliki peran positif, tidak selalu negatif, tetapi jika dia berada pada tempat yang salah, ya, dia mengganggu. Dan ini adalah dia berada pada tempat yang salah. Saudara lihat mungkin rada menjijikan begitu ya, tapi ya itu yang disebut biofilm. Okay. Any other question? Ada pertanyaan lagi? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, sedikit tentang UAS. UAS kita di minggu keberapa ya? 2, kalau saya tidak salah. Kalau saudara mungkin ingat. Iya Pak, 2 Pak. Ya, 16 Desember, thank you Dava untuk informasinya. Saya lagi mencoba mendesain sistem UAS kita, ya.
Maksud saya adalah bagaimana saya deliver soalnya ke saudara. Saya sudah mencoba multiple choice, saya sudah mencoba open essay, dan tentu saja ada tugas untuk saudara belajar mandiri, dan itu saudara lakukan dengan boiler dan cooler. Saya lagi berpikir untuk apakah tetap menggunakan essay atau campuran antara essay dan multiple choice atau hanya multiple choice saja. Ya, mana yang nantinya bisa membantu saya untuk nge-trace capaian pembelajaran yang ada di sistem utilitas. Sebagaimana saudara ketahui, sistem CPL atau capaian pembelajaran di sistem utilitas itu ada dua. Yang pertama lebih banyak ke arah engineering, jadi menerapkan ilmu dasar, matematika, fisika, dan sebagainya, dan mampu merancang proses sistem pemrosesan, itu CPL yang kedua. Dan soal saya tentu akan mengacu kepada dua CPL itu. Menguji pemahaman saudara akan konsep, di mana konsep ini mungkin gabungan antara pemahaman tentang ilmu dasar, fisika, matematika, dan sebagainya, dan menguji kemampuan saudara untuk mampu menganalisa, mendesain satu proses atau sistem pemrosesan dan menghitung. Oke, let's see, ya apa yang tapi saya sekali lagi pesan kepada saudara. Soal itu kadang-kala dibuat, saya memberikan kepada saudara informasi yang banyak. But sometimes informasi yang banyak itu belum tentu semua dipakai. Ini sangat normal terjadi di lapangan. Ketika saudara nanti menjadi engineer dan berada di lapangan, saudara minta data ke project owner, for example, atau ke project owner lah ya. Harusnya mereka yang supply kita dengan data, atau rekanan lah, dan sebagainya. Mereka akan beri kita data, dan kita yang memilah. Kemudian, logical engineering framework kita lah yang kemudian bekerja. Mana data yang kemudian mendukung kita dalam mengerjakan kegiatan itu, mana yang actually tidak diberikan, mana yang actually tidak dibutuhkan. Nah, saya mau saudara juga belajar berpikir seperti itu. Memiliki pola pikir seperti itu. Kenapa? Sekali lagi, karena kita engineer. Jadi apabila ada pertanyaan, saya beri saudara informasi data teknis, saudara baca soalnya. Dan pakai data yang benar mendukung apa yang saudara lakukan. Jangan menjawab semuanya. Jadi kalau saya menjawab, jika kondisi A begini, jika kondisi B begini. Padahal kondisi yang benar itu kondisi A, tapi saudara jawab kalau A begini, kalau B begini. Interpretasi saya adalah, satu, you don't understand the basic concept. Dua, mungkin saudara mengerti, tapi saudara ragu-ragu dan kemudian bermain safe menyelesaikan keduanya. Dan saudara menyerahkan kepada saya untuk saya memutuskan, loh benar loh Pak saya, ada kok jawaban yang benar. Padahal ada jawaban yang salah juga. Nah, kondisi yang seperti itu akan saya salahkan. Ya, kenapa? Ya sekali lagi karena saya berpikir saudara tidak mengerti konsepnya. Karena kalau saudara mengerti konsepnya, saudara pasti. Karena ini adalah turbulen, maka yang dipakai adalah ini. Karena ini adalah ini. Nah, itu akan membuat saya tahu bahwa, oh, oke, you got the message. Nah, saudara tahu. Ya, jadi soal seperti itu masih mungkin sekali keluar. Saya suka karena ya itu real picture of our life of engineer, kehidupan engineer di lapangan. Saudara akan memilah itu. Saudara akan cek mana yang berguna, mana yang tidak, mana yang memang ini untuk sistem desain yang saya pikirkan atau tidak. Nah, itu di CPL 2, kemampuan untuk merekayasa atau untuk mendesain seperti itu. So please pahamilah konsepnya. Ya. Karena sebetulnya itu menjadi poin utama yang saya ingin kedepankan. Selebihnya, pengertian tentang unit-unit
pengolahan, tentang sistem, saya rasa saudara bisa lakukan. Oke? Nah, itu plus minusnya. Kalau di multiple choice kan saudara nggak punya kesempatan untuk jawab A atau B, harus jawab satu kan begitu kan. Tapi kalau di open question isai saudara masih punya kesempatan untuk oke lah, ini dijawab dua-duanya lah dan sebagainya. Nah, saya lagi menimbang proporsi yang tepat untuk bisa menguji saudara dengan baik. Tapi you have to know bahwa tujuan saya menguji saudara adalah untuk memastikan bahwa you got something after our 14 weeks bersama. Saya tidak mau melepas saudara dengan blank, istilahnya apa sistem utilitas dan sebagainya. Tapi tidak menghafal semuanya, of course, tetapi setidaknya saudara tahu bahwa oke. One day ketika saudara ada di lapangan dan ketemu dengan slime, for example, saudara oke. Kalau saudara ketemu dengan apalah yang lain, saudara setidaknya nyangkut dan memudahkan saudara untuk nge-trace reference, dan saudara bisa menyelesaikan masalah di lapangan dengan baik. So that is actually my purpose. Okay? Nah, itu ya. So please be remember. Baik, jadi saya rasa itu pengumuman lebih lengkap, pengumuman lebih teknis terkait tentang UAS. Mungkin saya akan sampaikan di ULS, termasuk materi-materi yang saya belum upload. Minggu kemarin saya cek belum saya upload, nanti saya akan upload untuk saudara. Gitu ya. Apakah masih ada pertanyaan sambil saudara menampakkan wajahmu? Permisi Pak, kalau boleh Ya. kasih jangan pilihan ganda lagi Pak. Jangan pilihan ganda lagi, oke. That's boleh jadi Kayaknya input mending saya. question saja. Oke, kayaknya mending open question, tapi tetap belajar lo ya. Siap Pak. Saya membayangkan kalau multiple choice itu untuk pertanyaan-pertanyaan cepat, konsep gitu ya. Apa yang dihilangkan di filtrasi? Partikel segede gajah, partikel segede kucing, atau partikel kecil? So itu saudara langsung menjawabnya. Saudara tidak punya kesempatan untuk itu ya, menegangkan itunya ya, multiple choice-nya. I like meeting anyway. Good. Ini ada. Ayo munculin wajahnya yuk. Ya, foto. Oke. Dio, kamu di Bali, Dio. Mana Dio? Karen, apakah kita sudah punya gambaran chemical engineering games itu kapan mau dilakukan? Sedikit ngomong yang lain. Hari-harinya di akhir April, Pak. Di hari akhir apa? Akhir April. April, sorry. Ya, oke. Saya harap kita sudah memanage semuanya dengan baik waktu itu. Dan kondisi mendukung. Oke. So I think I'm finished here. 3 slide sudah semua. So I wish you a lot of success di UAS kali ini. It's not only about the mark, of course, all of you suka nilai A, ya raihlah, begitu ya. Tapi make sure saudara mendapatkan sesuatu dari setiap perkuliahan yang saudara ambil. So have a good day, stay healthy, and see you next semester. Saya akhiri ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Yuk, dah. Makasih, Pak.